Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan saya, Nurul Astuti. Kita akan kembali membahas pengolahan data dengan menggunakan statistik inferensial. Tapi kali ini topik kita adalah tentang uji kenormalan data. Apa itu uji kenormalan data? Ya, salah satu di statistik parametrik itu mewajibkan eh, kita memenuhi salah satu persyaratannya adalah uji kenormalan data. Artinya sebelum kita menganalisis menggunakan statistik parametrik ya, salah satu statistik inferensial, maka datanya harus sebarannya mengikuti sebaran normal. Jika tidak, maka tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Kita tentunya beralih ke alternatif yang lain seperti mungkin statistik non parametrik ya. Atau mungkin datanya kita normalkan dulu ya dengan transformasi data misalnya. Nah, jadi sebagai filosofi ya mungkin untuk memudahkan pemahamannya, ibarat kalau ada yang misalkan seseorang mau masuk ke sebuah SMA, ya, suatu SMA, nah SMA itu memberikan syarat minimal normalnya masuk itu nilai rata-rata mungkin 85. Nah, artinya ketika seseorang masuk SMA tersebut dengan tidak memenuhi syarat tadi, maka dia tidak diterima di SMA tersebut dan dia bisa beralih ke SMA yang lain. Tidak sama, ketika tidak normal, maka kita menggunakan statistik yang parametrik kan gitu. Nah, selain itu mungkin banyak ya persyaratan yang lain. Ini salah satunya seperti homogen ya itu boleh itu diuji ANOVA ya. Kalau di regresi atau korelasi mungkin dia harus cenderung polanya cenderung linier gitu ya. Nah, jadi di dalam normalitas data itu biasanya kita menggunakan uji statistik parametrik, uji Fisher ya, ANOVA, Markova, MANOVA, ya misalnya ANCOVA, MANCOVA dan seterusnya. Itu perlu syarat salah satunya itu uji normalitas data, regresi, korelasi, semua ya. Nah, kalau yang homogenitas kan untuk diuji komparatif seperti uji Fisher atau ANOVA. Tidak semua kalau yang homogenitas. Karena melihat perbedaan. Kalau hubungan, analisis hubungan tidak perlu, yaitu di uji ANOVA. Nah, banyak cara untuk melihat apakah data kita normal atau tidak. Tapi kita kelompokkan jadi dua ya. Ada namanya secara deskriptif, ada yang namanya secara induktif atau inferensial. Kalau dia secara deskriptif, itu hanya tampangnya saja, visualnya saja. Misalnya seperti grafik OGIF, mungkin di mata kuliah statistik dasar, sudah pernah dipelajari ya, kan banyak ada grafik OGIF, histogram misalnya. Kemudian ada grafik yang lain. Nah, dia kalau dia lurus, grafik OGIF-nya, data tersebut cenderung bisa kita indikasikan dia berdistribusi normal. Walaupun sebenarnya perlu diuji secara diferensial. Itu hanya secara deskriptif saja. Tapi itu sebagai bekal kita bahwa dugaan sementara bahwa data itu normal. Nah, bisa juga dari tingkat kemencengan atau skinnesnya. Seperti kurva normal, dia kan harus tengah-tengah ya. Dia lonceng seperti lonceng. Tapi kalau dia miring ke kanan, berarti dia kemungkinan dia tidak apa namanya diindikasikan tidak berdistribusi normal ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau dia lebih banyak ke kiri, biasanya skinnesnya negatif. Kalau ke kanan, skinnesnya positif. Nah, salah satu uji secara inferensial kita bisa pakai uji Lillieport, Kolmogorov-Smirnov, uji Chi kuadrat dan sebagainya. Banyak cara ya, tapi kita lihat mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan bentuk datanya. Nah, kalau OGIP tadi sudah dijelaskan ketika grafiknya berbentuk garis lurus atau ya hampir lurus lah ya, artinya dia tidak banyak seperti kurva. Kalau dia lurus, dia biasanya
normal, tapi perlu diuji juga dengan uji Lilipor misalkan. Atau ketika dilihat dari nilai Skiness, dia skornya di antara -2 sampai 2. Ya biasanya masih normal. Kalau sudah lebih dari itu, biasanya juga dia tidak normal. Bisa juga selain itu kita bisa menggunakan cara yang lebih tidak hanya melihat dari visual, tetapi bisa melihat dari uji hipotesis ya. Jadi dengan menggunakan salah satunya uji Linus, ya, uji Kolmogorov dan sebagainya. Kali ini kita akan bahas bagaimana menguji normalitas suatu data dengan menggunakan uji Lilliepors. Nah, biasanya kapan kita menggunakan uji Lilliepors? Apabila datanya bukan data dalam bentuk data kelompok, tapi datanya tunggal. Nah, jadi kalau data kelompok bisa menggunakan data yang lain. Nah, sekarang langkah-langkahnya sama ya, karena ini merupakan uji normalitas dengan metode induktif atau inferensial, tentu ini kan salah satu bagian dari pengujian hipotesis. Jadi perlu formulasi hipotesis. Langkah yang lainnya sama, menentukan alfanya berapa atau taraf nyata signifikasinya berapa, lalu kriteria pengujiannya kapan ditolak, kapan diterima, lalu kita hitung dengan menggunakan rumus Lilliepors, baru terakhir penyimpulan. Kita mulai dari yang pertama. Ketika membuat formulasinya, kita buat H0 itu datanya berdistribusi normal. H1 lawannya data tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua, sudah kita tentukan alfa, kita tentukan Lilliepors tabel. Caranya berapa N-nya, ya, N-nya itu berapa datanya, berapa alfanya langsung lihat gampang ya. Kemudian kapan ditolak? Kalau L hitung nanti yang kita hitung secara L hitung ya, secara uji statistik, lebih dari L tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya berarti data tidak berdistribusi normal. Tapi kalau H0 diterima, data L-nya kurang dari L hitung kurang dari L apa namanya L tabel, maka dia. Nah, selanjutnya kita coba ya langkah-langkah. Yang pertama, data asli kita ubah menjadi bentuk ke skor baku atau Z. Artinya transformasi. Caranya seperti apa? Jadi ini bentuk distribusi normal ya. ZI sama dengan XI min X bar per S. Jadi kita punya data nih. Nah, kita semua data ini kita transformasi. Misalnya katakanlah datanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Kita ubah X1 yang 1 tadi kita ubah. Z1 berarti sama dengan 1 dikurang rata-rata yang 1, 2, 3 itu berapa rata-rata? 6 bagi 3. 2. Berarti 1 kurang 2 per simpangan bakunya hitung dulu. Akar ya kan dari ya sigma SI min S bar per N. Nah, nanti setelah kita transformasi, kita hitung berapa apa namanya FZI-nya. Itu tidak lain adalah peluang dari di bawah ZI. Misalnya ZI-nya yang pertama 0,5, berarti peluang di bawah 0,5. Jadi coba dicermati kurva normal ya. Kalau misalnya ZI-nya 0,3 berarti peluang di bawah Z 0,3 ya. Nah, sudah dapat nilai peluangnya, kita hitung yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Apa itu proporsinya tapi ya, kita hitung dulu frekuensi kumulatif kurang dari, lalu kita hitung proporsinya. Misalkan nanti kita punya data ya, kita punya data ZI, Z1, Z2, Z3 dari transformasi data X1, X2, X3 dan seterusnya tadi, kita hitung peluangnya. Nah, kita hitung ada berapa skor yang dia kurang dari atau sama dengan apa ya, frekuensi kumulatif kurang dari, mungkin pernah di statistik dasar. Kayaknya harus langsung ke soal saja ya. Kalau seperti ini mungkin masih bingung. Nah, setelah kita dapat, kita hitung. Kita hitung berapa selisih peluang yang kurang dari ZI tadi, dikurang berapa proporsi yang bersesuaian tadi. Proporsi dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, nanti
cari harga yang terbesar, yaitu harga mutlak. Harga terbesar itulah yang kita sebut dengan nilai Lillie Force atau L hitungnya. Nah, kalau dia lebih besar, kita tolak. Kalau kurang dari tabel, maka kita terima sehingga datanya normal. Baik, gini ada kasus. Nah, ini kita anggaplah ini mungkin data penelitian ya. Kita penelitian, mungkin skor tes atau apa kita kasih. Nah, dapatlah datanya seperti ini. Nah, sebelum kita analisis menggunakan statistik parametrik, misalnya apakah menggunakan uji T, apakah menggunakan uji F, apakah menggunakan uji korelasi dan sebagainya, maka kita harus uji dulu normal nggak datanya. Distribusinya mengikuti sebaran normal atau tidak. Nah, langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi, kita buat H0 H1-nya, H0 data berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal. Lalu kita lihat L tabel untuk alfanya 0,05 atau 5%. Tadi datanya ada 30 ya. Nanti dicek ternyata dapat tabel untuk Lillie Force 0,161. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat. Ini 0,05, ini N-nya 30. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau dia lebih banyak ya, lebih dari 30 kita menggunakan formula ini. Nah, sekarang langkah ketiga kita langsung menentukan kriterianya ya. Seperti tadi, kita tolak kalau lebih dari L tabel 0,161. Kita terima kalau kurang dari 0,161. Nah, caranya ketika menghitung langkah keempat yaitu uji statistik, hitung dulu rata-rata. Hitung dulu standar deviasi biar gampang. Karena kita butuh mencari transformasi ZI tadi. Jadi sudah dapat rata-rata, sudah dapat S, kita bisa pakai tabel bantu ya namanya. Tabel bantu seperti ini. Jadi saya ulangi, ini data asli ya, data asli SI. Lalu ini frekuensi, artinya 67 ini ada sebanyak 1 kali. Kan tadi beberapa kali ya, misalkan 71 tadi muncul 3 kali. Jadi ini frekuensi data. Lalu, nah ini kita hitung transformasi data ya, ZI. ZI berarti tadi XI-nya kan ini. Nah, ini XI-nya 67. Kemudian X barnya masukkan yang tadi ini. Nah, ini X barnya 78,8, simpangan baku 5,69. Jadi untuk kolom ketiga, baris pertama ini diperoleh dari 67 dikurang rata-rata yang tadi, lalu dibagi simpangan baku yang tadi. Coba kita lihat berapa rata-ratanya. 78, S-nya 5,6. Jadi saya ulangi, baris pertama itu Z1-nya berarti 67 dikurang 78, bla 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 tadi ya per 5, sekian. Dapatlah ini. Untuk baris kedua sama, berarti Z2-nya X2 ya, berarti 70 dikurang S bar per R. Dapat kolom ketiga. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai peluang di bawah 0,-2. Kan kalau di kurva normal itu kan peluangnya kan kelihatan 1 ya. Kalau kita bagi 2, kurva normal itu gitu. Jadi sebelah kiri peluangnya setengah. Jadi kita bagi kurvanya. Sebelah kanan setengah. Kan totalnya 1. Jadi kalau umpamanya peluang kurang dari 0,-2, nah, berarti maaf, peluang kurang dari -2 ya. Iya. Berarti dia pasti kurang dari setengah ya. Berarti setengah dikurangi yang peluang lebih dari -2 sampai 0. Setelah ini juga berapa peluang nanti kita hitung, lihat di kurva normal ya, tabel normal, berapa peluang Z kurang dari -1,5. Nah, berarti kan setengah dikurang peluang antara -1,5 sampai 0, dapatlah ini. Nah, dapat semuanya, nanti kita hitung frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, caranya proporsinya ya. Jadi frekuensi dulu baru proporsi. Sekarang kita lihat. Frekuensi yang di bawah nilai 0,019 itu kan ada 1 frekuensi. Berarti proporsinya berapa? 1 dibagi total 30 dikali 100%. Atau 1/30, nggak usah kali 100%. Jadi 0,03. Itu proporsi. Kemudian berapa frekuensi di bawah 0,06? Kalau di bawah 0,0609 kan ada 2. Berarti 1 dan 1. Berarti 2/30 itu 0,0667.
Sekarang berapa proporsi yang di bawah ZI-nya 0,08? Berarti kumulatif lagi. Di bawah 0,0852 berarti 1 tambah 1 tambah 35 per 30. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti kolom ke-4 dan 5 kita kurangkan harga mutlaknya. Jadi untuk yang kolom ke-6 ini kita dapat 0,019 dikurang 0,033 dapatlah ini. Tapi harga mutlak ya, harga mutlak. Jadi harga mutlak kita bisa menggunakan harga mutlak ini FZI min SZI. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari yang kolom ke-6 ya, dari kolom yang ke-6 ini maka maksimal itu dapat 0,08. Ini harga mutlak. Nah, inilah yang dinamakan dengan L Lilliefors ya atau L hitung. L hitung. Nah, kita lihat kesimpulannya bahwa dia ternyata kurang dari 0,161. Maaf, ada gangguan teknis. Nah, sekarang karena dia kurang dari Lilliefors, berarti H0 diterima. Dengan demikian, data berasal dari distribusi normal. Atau katakanlah data itu cenderung normal. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit, jadi saya agak kencang suaranya. Oke, demikian mungkin untuk uji normalitas data. Untuk syarat sebagai syarat untuk menganalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Kita kembali ketemu di uji kemungkinan data pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.